Misalkan biasanya contohnya itu ya kayak penggunanya itu memasukkan sebuah username dan password kayak gitu ya. Nanti bakal diautentikasi, dicocokin apakah benar tuh sang pemiliknya atau bukan kayak gitu. Lalu kemudian juga di sini ada pembahasan mengenai token. Nah, kalau token sendiri itu sebenarnya apa istilahnya itu kayak kode unik ya, kayak kalian yang sebelum-sebelumnya kan pakai gitu ya. Di Laravel gitu kan biasanya ada token yang sifatnya itu teks kode unik yang kodenya itu ya random kayak gitu. Yang itu untuk bukti aja kalau misalkan dia itu untuk di apa ya namanya, dipastikan kalau penggunaan itu tuh udah berhasil buat login kayak gitu. Terus kemudian juga ada authorization atau otorisasi kayak gitu ya. Itu lebih ke pemberian hak akses gitu. Istilahnya kayak memberi hak akses ke pengguna yang udah diautentikasi sebelumnya gitu. Kayak misalkan apa namanya, kalau misalkan udah login kayak misalkan seorang pengguna itu sebagai admin, nanti aksesnya tuh dia sebagai apa, bisa ngelakuin apa aja dalam sistem itu kayak gitu. Oke, mungkin langsung ke langkah percobaannya aja gitu ya. Nanti kalian bisa langsung masuk ke project Laravel-nya kalian. Ini bakal dijelasin sama teman aku, Zikri. Oke, di sini kita bakal masuk ke tahap percobaannya. Ini yang pertama kita bakal coba untuk register terlebih dahulu. Di sini bisa dilihat kalau kita perlu tabel user yang ada di bab 3 yang udah kita bikin sebelumnya. Dan juga kita perlu model user yang kita buat di bab 5. Jadi kita butuh 2 file ini. Jadi biar gampang, kalian copy aja tugas kalian yang ini. Model controller request response ini kalian copy aja projectnya. Jadi ini bakal kita pakai untuk percobaan kali ini gitu. Mungkin bisa sambil dibuka. Yang berikut baris kode yang harus ada ini di user PHP-nya itu harus ada variable name, email, dan juga password. Ini model user PHP, ini pastikan ada variable-nya name, email, dan password. Dan juga untuk tabelnya, ini di migration ya, database, migration, user, ini pastikan ada name, email, dan juga password juga. Untuk ID, created add, update add, ini kan otomatis di-generate sama si Lumen-nya gitu. Ini kalau udah kita disuruh bikin file out controller, berarti kita bikin di folder controller, jadi http controller, namanya adalah out controller. Oh, biar gampang gitu. Ini out controller, kemudian ini diisi pakai kode yang ini. Kemudian kalau udah, tambahkan baris berikut untuk roots di web.php. Roots web.php. Ini tambahin aja di sini. Kemudian kita coba jalanin dulu si projectnya. Oh ya, pastikan ini udah di migrate ya. Jangan lupa ini database-nya Laragon atau SMPP start dulu. Yes. Oke, ini udah di migrate. Kemudian kita run projectnya. Oke, udah run, kita coba buka pakai Postman.
metodenya post, URL-nya http localhost 8000 /out/register. Kemudian untuk isinya di body row, isi yang pertama ada name, dan email, dan juga password. Ini bebas, kalian isi apa aja boleh. Kalau udah, ini di send. Nah, ini kita berhasil bikin user baru atau melakukan sebuah register gitu ya, dengan nama usernya adalah Zikri, emailnya adalah zikri@gmail.com, dan juga passwordnya ini tadi kita isi Zikri gitu ya. Tapi yang masuk ini udah di hash, bentuknya jadi kayak gini. Jadi ini udah dienkripsi dan juga dengan ID-nya 1. Ini kita udah bikin untuk registrasi usernya. Mungkin sampai sini dulu, ada yang mau tanya atau bingung, ketinggalan, boleh. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu authentication. Jadi pertama di sini kita disuruh untuk bikin fungsi login di file out controller. Yang di sini kita tambahin function login. Taruh di bawah sini. Kemudian kita tambahin roots-nya juga untuk login. Ini copy aja yang tadi, ganti. Kemudian kita coba lagi untuk endpoint login di Postman, sama metodenya post, kemudian URL-nya adalah out login. Dan isi datanya adalah email dan juga passwordnya yang udah kita bikin tadi. Ini berarti emailnya nggak usah. Kita coba send. Nah, ini kita successfully login. Kita berhasil login pakai user yang udah kita buat tadi. Ini berarti kita proses untuk authentication-nya berhasil. Kemudian yang selanjutnya adalah token. Dan kita perlu, untuk bikin token, kita perlu bikin sebuah migrasi baru. Jadi dibuka terminalnya. Di sini PHP artisan migration add column token to users. Oke, ini udah bikin migration-nya. Kita buka ini. Kemudian kita tambahkan pada bagian ini, function up-nya. Atau biar gampang, ini di copy semua juga nggak apa-apa. Kemudian tambahkan atribut token di variable pada user.php. Kita buka lagi user PHP-nya. Kemudian variable-nya ditambahin token ini nih. Dan kemudian pada out controller nih, ini kita tambahin function loginnya, kita ubah untuk bikin sebuah token kayak gini. Ini jadi di copy aja si loginnya semua. Untuk function login yang ini kita ganti aja. Dan jangan lupa untuk import ini, untuk stringnya ini di atas ini. Kalau udah, kemudian kita migrate. Oke, ini berhasil migrate untuk yang barunya tadi. Kemudian kita coba lagi endpoint loginnya di Postman. Kita coba login lagi. Nah, ini udah ada parameter baru, namanya token. Ini dia string random yang kita bikin di controller tadi. Yang pakai str itu. Dan ini kita disuruh copy
ditaruh di notepad aja gitu, disimpan. Kemudian kita coba untuk authorization-nya. Kita disuruh bikin file authorization pada file middleware. Itu di http middleware, kita new file authorization.php. Ini isi aja kayak ini. Kemudian tambahkan middleware yang baru dibuat ini, si authorization, di bootstrap/app.php. Bootstrap app.php. Kita tambah di bagian sini. Yang root middleware-nya. Ini diganti aja. Kemudian buatlah fungsi home pada home controller. Ini di home controller. Kita buat fungsi home. Untuk seolah-olahnya kalau kita berhasil login itu kita kayak masuk ke homepage gitu. Ini copy aja, taruh di bawah. Kemudian kita tambahkan roots yang ini di web.php. Ini kan yang kemarin udah ada, ini diganti aja. Kemudian jalankan aplikasi pada endpoint home dengan melampirkan token gitu untuk seolah kita login untuk masuk ke homepage. Kita buka Postman-nya lagi. Untuk metodenya adalah get. Kemudian endpoint-nya atau URL-nya adalah /home. Kemudian kita masukkan tokennya di bagian headers, dan di sini tambahkan namanya token. Dan di kanannya ini diisi pakai token yang udah kalian copy tadi. Coba send. Nah, ini kita berhasil masuk ke homepage seolah-olahnya gitu. Selamat datang Zikri. Misalnya di tokennya kita ganti gitu ya, salah. Nah, ini invalid token. Jadi kayak kita nggak bisa mastiin kalau yang login ini benar-benar si Zikri gitu. Jadi makanya tokennya ini harus sesuai dengan yang udah dikasih pas kita login tadi gitu. Ini berhasil. Dan ini adalah percobaan kita untuk modul kali ini. Mungkin ada yang mau tanya atau bingung, boleh. Bisa angkat tangan atau misal ada kendala mikrofon bisa chat juga boleh, chat di Google Meet. Tanya aja gak apa-apa guys, kalau misalkan ada yang bingung. Kalau lagi yang ada yang nyoba, biar sekalian buat dijelasin lagi. Betul.